Kita menuju Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda untuk mengetahui situasi terkini di sana. Putu, seperti apa saat ini suasana di Gedung Pakuan, Jawa Barat, Putu? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang suasana duka ini masih menyelimuti kawasan Gedung Pakuan yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat sampai dengan malam hari ini. Apalagi ketika jenazah ataupun juga almarhum Eril ini tiba di lokasi, tentu saja tangis haru dari keluarga. Kemudian juga saya mendengar sayup-sayup sudah ada doa-doa yang kemudian menyambut, bahkan ketika mobil jenazah ini baru masuk di area gerbang Gedung Pakuan yang ada di Kota Bandung. Dan saat ini sholat jenazah tadi sudah dipimpin oleh sang ayah Ridwan Kamil secara langsung memimpin sholat jenazah, tetapi karena memang tamu-tamu kemudian juga rekan kerja Ridwan Kamil, lalu juga ada beberapa kerabat yang terus berdatangan sehingga sholat jenazah sendiri ini juga masih dibuka sampai dengan saat ini. Tetapi memang imbauannya untuk kemudian warga yang datang ini memang ditahan terlebih dahulu, Cynthia dan juga saudara, karena ada keterbatasan tempat sehingga ini didahulukan untuk kerabat dan juga keluarga menyolatkan Eril untuk terakhir kalinya, melakukan sholat jenazah dan juga memberikan perpisahan terakhir untuk Emeril Khan Mumtaz yang telah berpulang ke beberapa pekan yang lalu. Dan juga Cynthia dan juga saudara, tadi juga kami melihat sejumlah pejabat publik ini nampak juga turut hadir di Gedung Pakuan untuk kemudian menyampaikan bela sungkawa. Bukan hanya Forkopimda dari Provinsi Jawa Barat saja, seperti salah satunya ada Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Kapolda Jawa Barat, kemudian ada Pangdam, ada Sekda, dan juga ada Kajati yang juga datang secara langsung untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga ikut melakukan proses ataupun juga terlibat dalam proses sholat jenazah yang dilakukan pada malam hari ini. Tetapi juga ada beberapa pejabat publik yang tadi juga kami pantau juga tiba di kawasan ini. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah, ini juga tadi sempat memberikan pernyataan pers terkait bagaimana kemudian ketulusan ataupun juga kisah-kisah yang dibagikan kedua orang tua almarhum, yakni Ridwan Kamil dan juga Atalia, ini cukup menggugah dan karena memang masih rekan kerja sang ayah, begitu Khofifah datang secara langsung untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga tentu saja pengharapan dan doa-doa agar keluarga ini dikuatkan. Jadi rencananya Cynthia dan juga saudara, nanti sekitar pukul kalau mengacu pada jadwal yang memang diberikan ataupun juga dirilis oleh pihak keluarga, ini memang nanti pukul 11 baru terbuka lagi untuk umum sampai dengan nanti pagi pada pukul 8 pagi. Baru nanti pada pukul 9 jenazah dari almarhum Eril atau Ananda Eril ini akan diberangkatkan menuju ke pemakaman yang ada di kawasan ataupun juga di Desa Cimaung di Kabupaten Bandung. Tetapi kalau melihat bagaimana kemudian agenda pada hari ini yang tadinya semula diagendakan pada pukul 9 tiba lebih cepat, yakni pada pukul 8 atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti juga akan ada perubahan-perubahan. Sehingga memang ini dikembalikan kepada kebijakan dari keluarga, mana yang paling sesuai begitu, karena kita tahu meskipun ini menjadi atensi publik, Cynthia dan juga saudara, tetapi yang harus diingat bahwa saat ini suasana ataupun juga masa yang tengah dilalui oleh keluarga adalah masa kedukaan. Oleh karena itu juga tadi saya mendengar begitu dari pengeras suara bahwa harapannya warga yang diizinkan untuk datang ataupun kerabat yang diizinkan untuk datang ke kawasan ini tidak mengambil dokumentasi. Baik itu bagi mereka yang mengambil dokumentasi foto, video, dan lain sebagainya. Jadi memang nanti warga pun yang akan melakukan takziah ataupun sholat jenazah sampai dengan besok pagi pukul 8 pagi, ini diharapkan bisa tertib dan juga diharapkan dengan sangat kebijaksanaan dari masyarakat untuk tidak mengambil dokumentasi, karena kita tahu ini masih sama-sama dalam suasana duka, dan juga nanti proses sholat jenazah yang terbuka untuk warga ini hanya akan ada di area pendopo. Jadi memang privasi keluarga kita harus hargai betul. Kita tahu, kita rasakan dengan sangat bagaimana kehilangan yang dirasakan oleh Ridwan Kamil dan juga Atalia sebagai kedua orang tua dari almarhum, begitu. Kita harus hargai betul bagaimana kemudian kita bisa memberikan ruang kepada keluarga untuk mengikhlaskan dan juga mengantarkan putra sulungnya untuk pulang dalam damai dan juga tentu saja ke tempat yang lebih baik. Cynthia. Ya, Putu.
Pukul 23.00 diperkirakan warga diperkenankan untuk melakukan takziah. Lantas adakah mekanisme khusus yang telah disediakan atau warga bisa langsung memasuki area dalam gedung Pakuan, Putu? Tidak, Cynthia, tentu saja untuk area sholat jenazah ataupun juga takziah ini hanya di area pendopo saja. Artinya karena memang ada keterbatasan tempat, kemudian juga menghargai privasi dari keluarga, warga hanya diizinkan untuk masuk sampai di area pendopo, sementara jenazah ini disemayamkan di area utama gedung Pakuan. Kemudian untuk mekanismenya sendiri, jika saat ini yang dibuka adalah pintu utama atau yang biasa disebut dengan pintu gajah, pintu utama yang ada tepat di depan gedung Pakuan, tapi nanti ketika warga ini sudah diizinkan masuk, mekanismenya akan diganti. Pintu utama ditutup, kemudian pintu di sisi kanan gedung Pakuan ini yang dibuka untuk publik sehingga warga bisa masuk. Itu pun jumlahnya dibatasi, jadi sudah ada petugas keamanan yang berjaga baik itu di area gerbang, kemudian juga sepanjang jalan dari sisi kanan gedung. Ini adalah merupakan ruang ekspresi yang kalau Cynthia dan juga saudara saksikan beberapa waktu ke belakang ada ruangan yang diubah sedemikian rupa untuk kemudian menjadi ruangan yang memang disediakan untuk menempelkan doa-doa begitu. Di lokasi tersebut juga ada pihak keamanan dan sampai dengan ke pendopo ini juga akan ada beberapa pihak yang menjaga. Sehingga nanti akan terus dikoordinasikan berapa jumlahnya, apakah ada penumpukan ataupun juga kerumunan warga. Maka jika nanti mulai penuh pintu untuk warga ini akan kembali ditutup, jadi warga harus mengantri terlebih dahulu. Meskipun demikian harus mengantri dan lain sebagainya, satu hal yang perlu diapresiasi dari warga adalah sabar. Karena bagaimanapun cuacanya, panas terik, hujan cukup deras, ini tidak kemudian mengurungkan niat masyarakat untuk menunggu baik itu di area dalam ataupun juga di area luar gedung Pakuan. Jadi harapannya karena sudah menunggu cukup lama begitu dan juga sudah diucapkan juga oleh pihak keluarga bagaimana ucapan terima kasih yang sangat mendalam ini disampaikan kepada warga yang begitu memberikan perhatian yang sangat besar kepada almarhum. Diharapkan juga ketika sudah berada di dalam dan juga sudah mendapatkan izin dari keluarga, warga juga bisa lebih bijaksana untuk tidak mendokumentasikan prosesi ataupun bagaimana kondisi di area gedung Pakuan karena ini bukan tempat wisata, Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari gedung Pakuan di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Putu.